Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang akan saya jelaskan di video ini adalah 1. Landasan politik luar negeri bebas aktif. 2. Tujuan politik luar negeri bebas aktif. 3. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang landasan politik luar negeri bebas aktif. 3 landasan politik luar negeri Indonesia adalah 1. Landasan ideologis. Landasan ideologis adalah Pancasila. Pancasila memuat sila yang di dalamnya terkandung semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dalam sila Pancasila itu sendiri mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Adanya pengakuan bangsa Indonesia bahwa semua manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mempunyai martabat yang sama, tanpa memandang asal-usul keturunan, menolak penindasan manusia atas manusia atau oleh bangsa lain, menempatkan persatuan dan kesatuan, mempunyai sifat bermusyawarah untuk mencapai mufakat, dan menunjukkan pandangan yang menginginkan terwujudnya keadilan sosial. 2. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi yang ada di Indonesia, yang memuat jelas bagaimana politik luar negeri Indonesia seharusnya diatur. Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Landasan operasional. Landasan operasional adalah landasan yang merincikan secara jelas dan lengkap semua kebijakan politik luar negeri, aturannya, dan lembaga-lembaga yang terkait. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia saat ini adalah A. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1990 tentang Hubungan Luar Negeri. B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. E. Kebijakan Presiden dalam bentuk keputusan Presiden. F. Kebijakan Menteri Luar Negeri yang membentuk peraturan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan stabilitas dan kelancaran pembangunan di segala bidang. Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia antara lain bertujuan sebagai berikut. 1. Membentuk suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. 2. Membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur. 3. Membentuk satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. 4. Mempertahankan kemerdekaan dan menghapuskan segala bentuk penjajahan. 5. Mempertahankan perdamaian yang abadi. 6. Memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan. Dan materi yang terakhir yang saya jelaskan tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Sebagai negara yang berlandaskan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui dua cara. 1. Hubungan internasional.
2. Organisasi internasional. 1. Hubungan internasional. Hubungan internasional adalah kegiatan menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan LSM atau warga negara. Arti penting hubungan internasional. 1. Pembentuk satu negara Republik Indonesia yang demokratis. 2. Pembentuk satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual. 3. Pembentuk satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. 4. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 5. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar. 6. Meningkatkan perdamaian internasional. 7. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Makna hubungan internasional, hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Makna hubungan internasional sebelum dan sesudah merdeka. Indonesia tidak akan bisa hidup tanpa adanya hubungan internasional. Dengan adanya hubungan internasional, maka Indonesia mudah dalam berinteraksi dengan negara lain dan diharapkan dapat memecahkan persoalan dengan mudah. Sejarah hubungan internasional yang dijalin oleh negara Indonesia sebelum dan sesudah merdeka. Perkembangan hubungan internasional bermula ketika sistem negara modern mulai dikembangkan, yaitu pada tahun 1968. Tepatnya pada perjanjian perdamaian Westphalia. Dengan adanya perjanjian tersebut mendorong terbentuknya konsep kedaulatan negara yang pada akhirnya menyebabkan bangkitnya negara-negara nasional yang independen, diplomasi, dan kekuatan militer. Juga mulai muncul hukum internasional modern yang mengatur negara lahir atas masyarakat internasional yang berdasarkan negara-negara internasional. Jauh sebelum itu, dapat dirasakan bahwa pentingnya dalam menjaga perdamaian antar negara saat meletusnya PD1 tahun 1914 sampai 1918 yang berdampak jatuhnya korban baik warga sipil maupun angkatan militer. 2. Organisasi internasional. Pentingnya organisasi internasional adalah karena kerjasama antar negara atau antar warga negara memungkinkan terlebihnya nilai-nilai bersama. Bentuk dukungan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui organisasi internasional antara lain: 1. Pelopor berdirinya ASEAN yang bertujuan menjaga stabilitas perdamaian regional Asia Tenggara. 2. Mengirimkan misi perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bergantung dalam misi Republik Indonesia. 3. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. 4. Aktif dalam gerakan non-blok atau GNB. 5. Aktif dalam OPEC yang merupakan negara-negara pengekspor minyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.